Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Safitri, NIM 200401010071, kelas IT 301, Prodi Informatika, mahasiswi Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Sistem Operasi. Nah, untuk soalnya sendiri ada 5 soal, dan untuk soal yang pertama itu di sini apa itu sistem operasi? Jelaskan fungsi dari sistem operasi. Nah, untuk soal yang pertama, sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Sebelum ada sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan sinyal digital. Sistem komputer pada dasarnya terdiri dari 4 komponen utama, yaitu perangkat keras, program aplikasi, sistem operasi, dan para pengguna. Kemudian sistem operasi berfungsi untuk mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta para pengguna. Sistem operasi berfungsi ibarat pemerintah dalam suatu negara, dalam arti membuat kondisi komputer agar dapat menjalankan program secara benar untuk menghindari konflik yang terjadi pada saat pengguna yang menggunakan sumber daya yang sama. Sistem operasi mengatur pengguna mana yang dapat mengakses suatu sumber daya. Sistem operasi juga sering disebut resource allocator. Satu lagi fungsi penting sistem operasi ialah sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan atau error dan penggunaan komputer yang tidak perlu. Kemudian sistem operasi adalah komponen inti dari setiap komputer dan bertanggung jawab untuk menjalankan segala hal pada komputer sehingga komputer dapat digunakan oleh pengguna dengan cara yang efisien dan efektif. Kemudian untuk soal yang kedua, sebutkan karakteristik dari sistem operasi open source dan closed source. Nah, untuk yang sistem operasi open source, yang pertama karakteristiknya kode sumber terbuka. Kode sumber sistem operasi open source dapat dilihat, dievaluasi, dan dimodifikasi oleh siapa saja. Kemudian yang kedua, gratis. Sistem operasi open source biasanya gratis dan tidak memerlukan biaya lisensi. Kemudian dukungan komunitas. Terdapat dukungan komunitas yang besar dan aktif dalam pengembangan sistem operasi open source, membantu mengatasi masalah dan memperbaiki kualitas sistem operasi. Kemudian fleksibilitas. Kode sumber terbuka memungkinkan pengguna untuk memodifikasi sistem operasi sesuai dengan kebutuhan mereka, membuat sistem operasi lebih fleksibel. Kemudian untuk karakteristik sistem operasi closed source, yang pertama adalah kode sumber tertutup. Kode sumber sistem operasi closed source tidak tersedia untuk publik, sehingga hanya perusahaan pengembang yang memiliki akses untuk melihat dan memodifikasi kode sumber. Kemudian biaya lisensi. Sistem operasi closed source biasanya memerlukan biaya lisensi untuk digunakan. Kemudian dukungan perusahaan. Dukungan sistem operasi closed source diberikan oleh perusahaan pengembang dan tidak ada dukungan komunitas seperti pada sistem operasi open source. Kemudian keterbatasan pada modifikasi. Kode sumber tertutup membatasi kemampuan pengguna untuk memodifikasi sistem operasi, sehingga hanya perusahaan pengembang yang dapat memperbaiki dan memodifikasi sistem operasi. Nah, dari kedua jenis sistem operasi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan pemilihan tergantung pada kebutuhan dan preferensi pengguna. Sistem operasi open source sangat populer di kalangan pengembang dan pengguna yang memiliki kontrol dan fleksibilitas lebih pada sistem operasi mereka. Sementara sistem operasi closed source lebih cocok bagi pengguna yang menginginkan dukungan teknis dan pengembangan yang lebih cepat dari perusahaan pengembang. Kemudian soal yang ketiga,
yaitu gambarkan skema dasar sistem komputer. Nah, ini adalah skema blok sistem komputer. Di sini ada perangkat masukan, perangkat keluaran, port-port masukan, bus data, proses, memori utama. Nah, untuk yang pertama adalah pemroses. Pemroses disebut CPU yang berfungsi mengendalikan operasi komputer dan melakukan pengolahan data. Pemroses melakukan beberapa hal atau langkah, diantaranya mengambil instruksi yang dikodekan secara biner dari memori utama, mengkode instruksi menjadi proses-proses sederhana, kemudian melaksanakan proses-proses tersebut. Pemroses terdiri dari 3 komponen, yaitu control unit, berfungsi mengendalikan operasi yang dilaksanakan sistem komputer, kemudian ALU atau arithmetic logic unit, berfungsi melakukan operasi aritmatika dan logika. Dan yang terakhir register, ini merupakan memori yang sangat cepat yang berfungsi sebagai tempat operan-operan dari operasi yang akan dilakukan oleh pemroses. Kemudian yang kedua, memori utama. Memori berfungsi untuk menyimpan data dan program. Untuk yang ketiga adalah perangkat masukan dan keluaran. Memori berfungsi perangkat masukan dan keluaran ini atau yang sering kita sebut I/O, input output, merupakan masukan atau keluaran digunakan sistem komputer untuk berinteraksi dengan lingkungan luar, baik ke pemakai ataupun lingkungan secara umum. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat adalah interkoneksi antar komponen disebut bus atau bus nih, bus. Dan disebut bus dan interkoneksi ini berkaitan dengan tata cara hubungan antara komponen-komponen sistem komputer. Bus terdiri dari 3 macam, yaitu bus alamat atau address bus untuk memberikan alamat dari memori atau port yang hendak diakses. Bus alamat berisi 16, 20, 24 jalur sinyal paralel atau lebih. Kemudian ada bus data atau data bus untuk membaca dan mengirim data dari atau ke memori atau port. Bus data berisi 8, 16, 32 jalur sinyal paralel atau lebih. Kemudian bus kendali atau control bus yang terdiri dari memory read, memory write, I/O read, dan I/O write. Sistem interkoneksi antar komponen atau bus yang populer antara lain ISA, EISA, MCA, VESA, PCI, dan AGP. Nah, untuk soal yang keempat yaitu jelaskan apa itu perangkat input, proses, output, dan memori beserta perangkatnya. Nah, di sini yang pertama perangkat input merupakan perangkat yang digunakan untuk memasukkan data dan informasi ke dalam komputer. Contoh perangkat input meliputi keyboard, mouse, scanner, mikrofon, dan lain-lain. Kemudian proses merupakan bagian dari sistem komputer yang bertanggung jawab untuk memproses data dan informasi yang masuk melalui perangkat input. Proses dilakukan oleh Central Processing Unit atau CPU. Kemudian output merupakan perangkat yang digunakan untuk mengeluarkan hasil dari komputer. Contoh perangkat output meliputi monitor, printer, speaker, dan lain-lain. Nah, kemudian memori merupakan bagian dari sistem komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan program yang sedang berjalan. Terdapat 2 jenis memori, yaitu Random Access Memory atau RAM dan Read Only Memory atau ROM. RAM merupakan memori sementara yang digunakan untuk menyimpan data dan program yang sedang berjalan. Sementara ROM merupakan memori permanen yang digunakan untuk menyimpan data dan program yang tidak dapat diubah. Nah, untuk soal yang terakhir atau kelima adalah jelaskan langkah menginstal Windows 10 atau Ubuntu 22. Pilih salah satu. Nah, di sini saya memilih langkah menginstal Windows 10. Nah, berikut adalah panduan untuk menginstal Windows 10. Yang pertama,
Kita mempersiapkan media instalasi. Kita atau Anda dapat menggunakan DVD atau flash drive untuk menginstal Windows 10. Anda dapat membeli DVD instalasi atau membuat flash drive instalasi menggunakan Media Creation Tool dari situs resmi Microsoft. Kemudian langkah kedua, boot dari media instalasi. Matikan komputer Anda dan hubungkan media instalasi. Masuk ke BIOS atau UV untuk mengatur boot order dan memastikan bahwa komputer akan boot dari media instalasi. Kemudian langkah ketiga, pilih bahasa, waktu, dan format. Nah, pilih bahasa, waktu, dan format yang Anda inginkan dan klik tombol next. Kemudian langkah keempat, install now. Klik tombol install now untuk memulai proses instalasi. Kemudian langkah kelima, lisensi sistem. Baca dan setujui lisensi sistem dan klik tombol next. Kemudian yang langkah keenam, upgrade or custom installation. Pilih custom, install Windows only atau advance untuk melakukan instalasi baru, atau upgrade, install Windows and keep file, setting and application untuk melakukan upgrade dari versi sebelumnya. Jadi tinggal memilih antara custom atau upgrade. Kemudian langkah ketujuh, partition. Pilih partisi atau buat partisi baru untuk menginstal Windows 10. Kemudian langkah 8 atau yang terakhir, instalasi Windows. Proses instalasi akan dimulai dan membutuhkan beberapa saat untuk selesai. Nah, setelah selesai, komputer akan restart otomatis. Setelah restart, dia hidup, kemudian dia selesai menginstal Windows 10. Oke, demikian penjelasan saya untuk ujian akhir semester mata kuliah sistem operasi. Mudah-mudahan apa yang sudah saya jelaskan bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.